Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kisah singkat Raja Abraha dan burung ababil sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun kelahiran Rasulullah dihubungkan dengan tahun gajah, 570 Masehi, ketika Abraha, penguasa Yaman berniat menghancurkan Ka'bah. Peristiwa itu direkam dalam Al-Quran, Surah Al-Fil. Penamaan tahun gajah didasarkan pada pasukan bergajah yang dibawa Abraha al-Ashram untuk meratakan Ka'bah. Seorang raja dari negeri Habasyah yang kita kenal sekarang sebagai negara Ethiopia adalah raja yang bernama Abraha al-Ashram al-Habsi, yakni seorang warga asli dari Afrika beragama Nasrani. Abraha awalnya adalah seorang jenderal perang dari kerajaan Aksum yang dikirim untuk menaklukkan kerajaan Himyar di Jazirah Arabia Selatan, dan kemudian menjadi gubernur Himyar sebelum menyatakan diri sebagai kerajaan independen. Kisah ini bermula ketika Raja Abraha berkunjung ke Yaman, dan ia terheran-heran melihat kebiasaan warganya yang rutin pergi berkunjung ke Hijaz, dikenal sebagai tempat terletaknya Mekah dan Madinah. Sementara negeri Yaman menjadi sepi, dan tidak ada pelancong yang berkunjung ke sana. Maka kala itu terdengarlah kabar tentang Ka'bah ke telinga Abraha. Orang-orang Arab rutin melakukan ibadah kebangunan yang didirikan oleh nabi mereka, Nabi Ibrahim dan Ismail. Kala itu, Rasulullah belum lahir di tengah bangsa Arab. Kisah Abraha inilah yang kemudian menjadi pembuka kisah lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abraha pun makin heran, bangunan macam apakah yang mampu menarik kunjungan seluruh bangsa Arab. Tak mau mengakui kesucian Ka'bah, Abraha spontan segera berpikir untuk dapat menandinginya. Lalu ia pun memutuskan membuat tempat ibadah yang tak kalah suci, namun jauh lebih megah dari Ka'bah. Maka kemudian jadilah Al-Qulais yang begitu indah. Pintunya terbuat dari emas, lantainya terbuat dari perak dan pondasinya terbuat dari kayu cendana. Siapapun yang melihat bangunan tersebut akan takjub dengan kemegahannya. Namun apa yang terjadi? Bangsa Arab tak sedikit pun tertarik dengannya. Semegah apapun bangunan itu, tak ada yang mampu menandingi Ka'bah. Keinginan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah pun semakin menjadi-jadi ketika bangunannya dihina. Dikisahkan ada seorang pria yang telah membuang hajat di dalam Al-Qulais dengan sengaja. Geramlah Abraha ketika mengetahuinya. Sampailah pada titik puncak kemarahannya, di mana ia memerintahkan ribuan gajah dan bala pasukan untuk berangkat dari Yaman menuju Mekah, tanah suci umat Islam. Abraha memimpin sendiri pasukan tersebut. Ia menunggangi gajah terbesar di antara pasukan gajahnya tersebut. Pasukan tersebut berhenti di Mugomas, tidak jauh dari kota Mekah, untuk beristirahat. Mendengar ada pasukan besar mendekati Mekah, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menjawab, "Demi Allah, kami tak ingin berperang, dan kami tak punya kekuatan untuk melawan kalian. Akan tetapi, jika Abraha ingin menghancurkan Baitullah Ka'bah, maka lakukanlah sesuka hati. Namun aku yakin, Allah tak akan membiarkan rumahnya dihancurkan," ucapnya. Abdul Muthalib tetap menasihati orang-orang Makkah untuk pergi ke lereng-lereng bukit, menghindari pasukan Abraha. Cukup lama pasukan Abraha tersebut beristirahat di Muhammad. Meski belum memasuki kota Mekah, mereka telah merampas banyak harta benda kaum Quraisy, termasuk harta milik kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abdul Muthalib. Mendengar 200 ekor untanya dirampas pasukan Abraha, Abdul Muthalib pun beranjak menemui Abraha. Saat itu, ia menyangka Abdul Muthalib cemas Ka'bah akan dihancurkan oleh pasukan gajahnya. "Apa keperluan Anda hingga datang kemari?" tanya Abraha kepada kakek Rasulullah dengan congkak. Namun, jawaban Abdul Muthalib sangat di luar dugaan Abraha. "Kembalikan 200 ekor unta milikku yang telah dirampas oleh pasukanmu," ujar Abdul Muthalib. Abraha pun terheran, "Mengapa kau lebih mengkhawatirkan untamu, padahal kami datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah? Mengapa kau tidak mengkhawatirkan Ka'bah itu saja?" ujarnya. "Unta-unta yang kau rampas itu adalah milikku, sementara Ka'bah merupakan milik Allah. Maka, Allah lah yang akan melindunginya," jawab Abdul Muthalib ringan. Abraha terdiam, namun geram dan tetap dengan pendiriannya untuk menyerang Ka'bah.
Kembalilah Abdul Muthalib ke rumahnya dan tetap menasihati sebagian orang-orang Makkah untuk pergi ke lereng-lereng bukit, menghindari pasukan Abraha, sembari mencari tempat untuk menyaksikan apa yang akan terjadi di kota esok hari. Ya Allah, kami menyelamatkan diri kami, maka lindungilah rumah MU ini, doa Abdul Muthalib di depan Ka'bah sebelum meninggalkan kota. Sementara itu, pasukan Abraha pun bergegas menuju Mekah. Mereka berpikir, inilah hari akhir bagi kota Mekah. Abraha pun memerintahkan untuk menyerang. Namun, tiba-tiba gajah-gajahnya enggan melangkahkan kaki. Mereka hanya terdiam dan enggan untuk menyerang. Meski telah dicambuk sang majikan, gajah-gajah itu malah berbalik arah dan enggan menuju Ka'bah. Gajah-gajah itu justru hanya berputar-putar saja di lembah Muhasir, dekat Ka'bah. Abraha geram dan terus memerintahkan pasukannya untuk mencambuk gajah-gajah itu agar menurut. Namun, pasukannya kehabisan akal dan kelelahan menangani gajah yang menurut mereka telah terlatih tersebut. Hingga kemudian, tiba-tiba datang rombongan burung dari angkasa. Jumlahnya amat banyak. Yang mengerikan, setiap ekor burung membawa batu-batu panas. Menargetkan pasukan Abraha, burung-burung itu pun melemparkan batu membara tersebut. Setiap yang terkena batu itu, ia langsung binasa. Melihatnya, panik dan bubarlah pasukan. Mereka berlarian mencari tempat berlindung. Namun, tidak ada yang selamat, mereka binasa, bahkan sebelum menyentuhkan sedikit pun jemari ke Baitullah. Pasukan Abraha binasa dan selamatlah Ka'bah. Allah akan selalu melindungi Ka'bah hingga akhir zaman. Orang-orang Makkah yang sembunyi di lereng-lereng bukit melihat kejadian tersebut bersuka cita, bersama Abdul Muthalib mereka bersyukur atas kemenangan yang diberikan oleh Allah. Akhirnya mereka pun kembali ke Mekah. Beberapa bulan setelah penyerbuan tentara gajah, Syaidah Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad. Ia lahir pada malam menjelang dini hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 20 April 570 Masehi. Demikianlah kisah singkat Raja Abraha dan burung ababil sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول